Mengejutkan, memasuki lembaran baru di awal tahun 2026 ini, Wardatina Mawa semakin jelas menyatakan sikap atas drama poligami yang terjadi antara dirinya dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Sebab pasca pergantian momen tahun baru, Mawa mengunggah video di laman sosmed miliknya lengkap dengan tulisan panjang penuh teka-teki. Karena Mawa menulis tentang yang pergi di tahun lalu dan bagaimana tentang doa dalam diam itu akhirnya menemukan jalan ke langit. Apakah ini sinyal bahwa Mawa sudah mantap memutuskan untuk bercerai meski Insan sudah berusaha menempuh jalan damai? Benarkah Mawa menolak berdamai dan memilih pisah karena Inara justru rela jadi istri kedua? Perubahan sikap Mawa yang lebih tegar pun mendapat gelombang dukungan dari banyak pihak, terutama kalangan selebriti muslimah seperti Fairuz Arafiq yang bahkan sampai mengawal perkembangan kasus antara Mawa sang istri sah dengan Insan dan Inara Rusli. Sama-sama selebriti, tapi mengapa Fairuz justru memberi dukungan moral untuk Mawa daripada Inara? Benarkah pula kalau Mawa menghabiskan tahun baru di tempat Umi Pipik untuk meminta solusi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Mengejutkan. Tahun baru, rupanya tekad baru sekuat baja pula yang diusung Wardatina Mawa. Bagaimana tidak? Jika sebelumnya Mawa banyak curhat lewat sosmed dan menumpahkan air mata, maka di awal tahun ini Mawa 180 derajat berbeda. Tak ada lagi air mata, yang ada hanyalah hati yang tenang mengucap selamat tinggal. Ya, Mawa tak hanya mengunggah video dirinya sedang berdoa, tapi juga menulis bahasa kalbunya bahwa tahun lalu bukan hanya tentang yang pergi, tapi tentang bagaimana kita belajar berdiri lagi. Bukan hanya tentang yang hilang, tapi tentang bagaimana Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih menenangkan. Bukan hanya tentang air mata yang jatuh, tapi tentang bagaimana doa diam itu akhirnya menemukan jalannya ke langit. Unggahan Mawa itu pun kian mengulik teka-teki. Karena Mawa menulis bahwa album lama sudah ditutup, biarlah yang menyakitkan pulang ke masanya, dan biarlah yang menunda langkah, kita tinggal di belakang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mawa? Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Apakah ini sinyal bahwa Mawa sudah mantap memutuskan untuk bercerai, meski Insan sudah berusaha menempuh jalan damai? Entahlah. Yang jelas, tim kuasa hukum Mawa pun jadi saksi betapa usaha damai yang diusahakan Insan kepada Mawa selalu menemui jalan buntu. Bahkan upaya mediasi yang konon sampai melibatkan cendekiawan Muslim Buya Yahya pun tak mampu meluluhkan hati Mawa untuk menerima jalan poligami. Yang berujung semakin mantapnya tekad Mawa untuk berpisah dari Insan. Saya belum bisa jawab ya. Karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Nah, kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian, ya ayo kita terbuka gitu. Kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa berdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau memang ada itu siapa gitu. Malah Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu. Ya kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu karena sampai detik ini sebenarnya
kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Sepertinya beberapa hari lalu ya dia chat ke Mawa. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu. Ya itu kan Meminta maaf. alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya insan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berat. Ya, istri sah mana yang mau dimadu? Termasuk pula Wardatina Mawa. Sebaliknya, Inara Rusli sang madu justru menunjukkan sinyal berjalan ke arah yang berlawanan dengan Mawa. Bagaimana tidak, Inara yang sebelumnya mantap melaporkan Insan dengan pasal tentang dugaan penipuan, kini malah mencabut pelaporan polisinya. Bahkan yang awalnya mengumumkan bakal mundur jadi istri siri Insan, kini Inara justru mengaku sudah berdamai pasca Insan melibatkan Buya Yahya dalam pertemuan mereka yang sontak saja menjulangkan tanya. Apakah ini berarti Inara mau turun derajat dari yang dulu istri sah, kini jadi istri kedua lewat pernikahan siri? Apa tangannya dong? Allah agak mundurin dari situ. Guys, biar rapi. Udah ya. Pemerintah udah berdamai juga, udah dikit juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah diketuk muka juga, baru ketemu antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan arti juga ya. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Jadi pencabutannya karena ini perdamaian antar keluarga, ya kan? Kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga, udah kita jalankan seperti itu. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Nah ini pertemuan tertutup ya, jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kami diketahui publik, jadi ya harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Itu atau sebenarnya Inara? Berapa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan?
saya belum bisa memberikan komentar. Begitu hebohnya perhatian publik atas nasib drama poligami Wardatina Mawa, sang istri sah dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli, sampai tak cuma netizen, tapi para selebriti pun ikut mengawal kasus ini. Salah satunya Fairuz Arafiq, sama selebriti. Tapi mengapa Fairuz lebih memilih memberi dukungan moral kepada Mawa daripada Inara Rusli? Benarkah Mawa bahkan sudah mengambil ancang jadi single mother dengan bekerja keras? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Nasib Wardatina Mawa yang menunjukkan sinyal melepas lembaran lama dengan tegar di tengah drama poligami antara Mawa, sang istri sah dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli berbuntut kejutan. Pasalnya semakin tegar Mawa, semakin banyak pula netizen hingga selebriti yang memberi dukungan moral dan beramai-ramai mengawal kasus tentang pasal perzinahan yang kini bergulir serius di Polda Metro Jaya. Salah satunya artis Fairuz Arafiq yang mengawal perkembangan kasus Mawa agar mendapatkan keadilan. Bahkan Fairuz sering memberikan semangat kepada Mawa yang ternyata sedang bekerja keras untuk mencari nafkah bagi anaknya. Kita mengawal itu kan gak hanya saya aja, tapi semua mungkin netizen se-Indonesia juga mengawal gitu. Mengawalnya adalah dalam arti kata mengawal, kita melihat nih gitu perkembangan kasusnya seperti apa. Dan Mawa harus mendapatkan sebuah keadilan. Saya yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawa juga nih gitu. Dan harapannya semoga Mawa bisa semakin kuat ya gitu menjalanin semua ini. Karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Kita masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga Mawa bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Aku selalu kasih dia semangat juga. Dia sekarang sambil bekerja juga, mencari nafkah untuk anaknya. Didoain aja mudah-mudahan perjuangannya juga bisa membawa keberkahan ya buat Mawa dan anaknya. Dan semoga Mawa selalu dalam lindungan Allah. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Bekerja semakin keras mengumpulkan uang demi menafkahi anak, mungkinkah Mawa sudah mengambil ancang untuk menjadi single mother? Entahlah. Yang jelas, berbeda dengan Mawa yang sibuk mengumpulkan nafkah, kubu Inara Rusli justru semakin sibuk dengan kasus illegal access yang berjalan makin serius di Mabes Polri, yang secara mengejutkan menguak motif sang oknum yang membocorkan video CCTV rumah Inara hingga jatuh ke tangan Mawa dan menggulirkan geger publik. Ya, secara khusus kepada tim Intens, tim kuasa hukum Viola, sang saksi kunci kasus illegal access yang dilaporkan oleh Inara, mengaku bahwa oknum yang membocorkan video CCTV tersebut adalah pria berinisial A, yang diduga adalah sopir pribadi Inara. Yang ironisnya, diduga dilatar belakangi motif uang. Mbak Inara lagi keluar, kemudian ada bunyi apalah di rumah itu, dia langsung telepon lah si inisial A, Mr. Agung. Ditelepon, kemudian ketika ditelepon dia langsung ibaratnya ini menyampaikan bahwa ya gue yang mengambil CCTV itu gitu. Langsunglah video CCTV itu dikirimin ke si Viola, dan Viola marahnya dia nggak terima gitu.
kamu hati-hati, ini nanti kamu bermasalah berlawan dengan hukum gitu. Ini inisial A ini dia bilang gak apa-apa, ini buat kartu as aku kalau seandainya aku tidak diberikan pesangon oleh artis Inara Rusli gitu loh. Berarti ini sudah ada itikat yang tidak baik dari si Mr. As itu dari awal gitu loh. Nah ini yang lagi inilah yang lagi didalami oleh penyidik di Barreskrim ya kan. Kalau motifnya uang jelas karena motif awalnya uang ya karena memang ada percakapan antara si inisial A dengan klienku gitu, dan itu sudah di lab forensik oleh penyidik, bahkan handphone klien kita juga udah disita sama penyidik gitu. Terlepas dari aksi saling lapor-melapor yang mewarnai drama poligami Mawa, Insan dan Inara dengan kasus hukum, momen tahun baru ini justru dihabiskan Mawa di rumah Umi Pipik. Mawa meminta nasihat solusi hingga berubah dari yang penuh air mata, kini jadi tegar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi, kini menuju 4 juta subscriber. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Langkah Wardah Tina Mawa dalam menghadapi drama poligami dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli tak berhenti mengutas kejutan. Tak banyak yang tahu jika malam pergantian tahun baru kemarin, Mawa khusus datang ke rumah Umi Pipik. Bukan cuma membawa agenda ingin menghabiskan malam tahun baru dengan doa dan berzikir bersama, tapi juga meminta solusi kepada Umi Pipik, yang memang seorang ustazah yang sontak saja mengutas tanya, benarkah gara nasihat solusi Umi Pipik, Mawa jadi berubah dari yang sering menggulirkan air mata, kini jadi tegar. Memang tahun baru kan memang setiap tahun di rumah saya selalu bikin saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Nah memang kebetulan pas Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja. Ya kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawa, bukan hak saya. Yang ibaratnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, ya saya berikan solusi dan curhat seperti apa, kan begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.